Di tengah-tengah kami melangkah, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang seolah mengikuti setiap langkah kakiku. Bahkan bau busuk tersebut benar-benar tercium kuat berasal dari belakang tubuhku. Namun sayangnya, ketika aku menoleh ke arah belakang, aku hanya melihat adanya imam dan gak ada siapapun selain dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan kisahnya Arya ketika mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, di mana ketika itu mereka mendaki bertiga dalam jumlah ganjil. Padahal salah satu pantangan yang tidak boleh dilanggar ketika mendaki ke gunung itu adalah tidak boleh mendaki dalam jumlah ganjil. Alhasil, di dalam perjalanan mereka ini bertemu dengan seorang pendaki yang entah dari mana asalnya. Tapi ngakunya sih dari situ. Dan pendaki itu pun minta bergabung bersama rombongannya Arya. Tapi kemudian setelah kehadiran pendaki itu, berbagai keanehan dan keganjilan pun mulai dirasakan oleh Arya dan teman-temannya. Lantas, bagaimana dengan pendakian mereka selanjutnya? Apakah lancar dan berhasil muncak hingga kembali lagi ke base camp? Yuk, kita simak sama-sama kisah lengkapnya. Perkenalkan, namaku Arya. Aku adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan ternama yang ada di Indonesia. Pendakian waktu itu terjadi ketika aku masih berusia 25 tahun. Aku yang belum bekerja seperti sekarang ini, tentu saja masih suka mendaki ke sana kemari demi menyalurkan hobiku yang memang sudah lama ku gemari. Sejak aku masih duduk di sekolah menengah atas dulu. Masih teringat jelas dalam ingatanku, malam itu adalah di mana aku dan kedua rekanku hendak mendaki gunung yang ada di kotaku. Waktu itu sekitar jam 7 malam, dengan disertai hujan sama sekali tidak menyurutkan niatku untuk menaklukkan gunung yang memang sudah lama tidak kudaki. Kita berangkat malam ini ya, Gar, ucapku sambil memasukkan barang-barangku satu persatu ke dalam tas kerilku. Ya wes, Senin aku ada acara bro, jadi kita naik malam ini dan turun besok pagi. Jadi sampai rumah aku masih bisa istirahat, ucap Tegar sambil menyalakan sebatang rokok yang ada di tangannya. Ini kita cuma bertiga nih, temen lu gak jadi ikut, Gar? Sahut Johan, yang ketika itu dia juga lagi sibuk mengutak-atik ponselnya. Gak jadi bro, ada acara mendadak katanya, jawab Tegar singkat. Gak apa-apa nih, kita mendaki bertiga aja. Lu juga tahu kan, pantangan di gunung ini gak boleh mendaki dalam jumlah ganjil, ucapku. Ya mudah-mudahan sih aman lah, asal kita gak ganggu aja bro. Bismillah aja lah, jawab Tegar santai. Mana hujannya deras banget lagi, sahut Johan. Udah, jangan banyak ngomong, ayo berangkat, jawab Tegar dengan mulai mengangkat tas kerilnya, kemudian diletakkan di atas motor. Dan benar saja, Sabtu malam itu kami bertiga benar-benar berangkat menuju pos pendaftaran untuk mendaki gunung yang memang terletak tidak jauh dari tempat tinggalku saat itu. Selama perjalanan, tentu saja aku dan rekan-rekanku sudah ditemani guyuran hujan yang saat itu turun sangat lebat. Bahkan jas hujan yang kupakai pun seolah tidak berguna sama sekali, mengingat semua pakaian yang kukenakan tetap saja dalam keadaan basah.
Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya kami pun sampai di pos perizinan yang ada di kaki gunung itu. Namun sayangnya saat itu kondisi pos sangat sepi. Hanya ada satu buku tamu yang tergeletak di meja pintu depan, dengan satu penjaga yang tampak tengah tertidur pulas di atas kursi panjang yang ada di dalam pos waktu itu. Kok sepi banget ya, Gar? Terus gimana ini? Shh, diam aja. Isi aja nama kita bertiga, terus kita naik deh. Hehe, biar nggak bayar. Mumpung penjaganya lagi tidur, ucap Tegar. Dan akhirnya, setelah Tegar mengisi nama kita bertiga, aku pun malam itu memulai pendakianku. Nah, di awal pendakian, semuanya nampak biasa-biasa saja. Trek yang licin dengan hujan yang tidak juga berhenti. Tentu saja membuat kami harus lebih berhati-hati dalam melangkahkan kaki. Terlebih lagi, pandanganku malam itu sangat terbatas. Ditambah lagi cahaya headlamp yang nyalanya begitu redup, seperti kekurangan baterai. Hingga akhirnya sekitar jam 10 malam, aku dan rombonganku sampai di sebuah tempat istirahat yang biasa kami sebut dengan pos 1. Malam itu di pos tersebut, aku sama sekali tidak melihat satupun pendaki lain selain rombongan kami. Semuanya nampak sepi, seolah-olah hanya aku dan rombonganku saja yang mendaki gunung saat itu. Kita diriin tenda di sini aja yuk. Kita makan malam sambil istirahat. Badanku kayaknya gemeter nih, kedinginan, ucap Johan. Setelah mendengar keluhan Johan, akhirnya aku pun setuju untuk mendirikan tenda di pos 1 ini. Dengan harapan agar kami bisa sedikit beristirahat di sini. Dan disinilah awal cerita pendakian yang sebenarnya dimulai. Ketika tenda sudah berdiri dan aku sedang asik menikmati mie instan, tiba-tiba saja aku dan rekanku dihampiri oleh seorang pemuda yang terlihat dalam keadaan basah kuyup. Baju abu-abu dengan ikat kepala menggunakan selayar. Masih kuingat dengan jelas kalau waktu itu dia datang menghampiri tenda kami. Mas, permisi ya, boleh gabung nggak? Saya nggak bawa jas hujan, ucap laki-laki tersebut dengan keadaan yang sangat kedinginan. Oh iya mas, silakan. Sini, langsung masuk aja ke dalam, jawabku. Dan singkat cerita, akhirnya dia pun masuk ke dalam tendaku dan akhirnya kami pun berkenalan. Malam itu dia mengaku kalau bernama Imam. Dan anehnya, dia juga mengaku mendaki gunung tersebut hanya seorang diri tanpa ada satu orang pun yang menemani. Nama saya Imam mas, saya sendirian di sini. Ucapnya sambil mengawali pembicaraan. Naik sendirian malam-malam mas, sahut Tegar. Iya mas, hehehe, jawabnya. Ya udah, kita gabung aja mas biar rame, usul Johan. Iya mas, niat saya juga mau gabung sama kalian. Kalian kan cuma bertiga, bahaya loh mas, imbuhnya. Dan setelah pertemuan kami malam itu, akhirnya kami pun sepakat untuk melanjutkan pendakian bersama-sama. Malam itu waktu menunjukkan jam 11 malam. Langkah yang semakin berat dengan hawa yang semakin dingin. Tentu saja membuat pendakian kami semakin lama semakin berat saja. Langkah demi langkah kulalui perlahan dengan sesekali mendengar ocehan Tegar yang sedikit mencairkan suasana. Tapi anehnya,
Di tengah-tengah kami melangkah, tiba-tiba aku mencium bau busuk yang seolah mengikuti setiap langkah kakiku. Bahkan aku pun juga masih ingat, bau busuk tersebut benar-benar tercium kuat berasal dari belakang tubuhku. Namun sayangnya, ketika aku menoleh ke arah belakang, waktu itu aku hanya melihat adanya imam dan gak ada siapapun selain dia. Ya, karena aku baru kenal dan kurang enak kalau harus menanyakan tentang bau busuk tersebut kepada imam. Akhirnya aku pun hanya diam dengan mulai membalut hidungku dengan buff kain yang ada di leherku. Dan seiring berjalannya waktu, kami pun akhirnya sampai di pos berikutnya. Di pos tersebut, hujan yang sebelumnya turun dengan lebat, saat itu perlahan-lahan mulai reda. Tinggal hawa dingin yang semakin lama semakin menusuk saja. Aku dan rombonganku pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat, dan saat itulah tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok lelaki tua yang terlihat lagi duduk gak jauh dari tempatku beristirahat. Sosok tersebut nampak hanya memakai singlet putih kusam dengan sebatang rokok yang ada di tangannya. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain terlihat ada tongkat di samping tempat duduknya, aku juga melihat sosok kakek tersebut menatap ke arahku dengan penuh ancaman. Melihat hal itu, tentu saja seketika tubuhku bergetar, jantungku berdetak, dengan napasku yang juga seketika ngos-ngosan. Dan dengan memalingkan pandanganku, aku pun memegang tangan Johan yang ada persis di sampingku dan memberi tanda bahwa aku melihat sesuatu yang harusnya dia juga melihat. Namun sayangnya, belum sampai aku memberitahu Johan, tiba-tiba pundakku ditepuk sama imam. Dan dia pun mulai memberitahuku jika semuanya akan baik-baik saja. Sudah mas, jangan dihiraukan. Kita nggak mengganggu kok. Mereka datang karena mencium aromaku, bisik imam. Mendengar hal itu, aku pun sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun, dan langsung menatap imam dengan tatapan yang keheranan dengan maksud perkataan yang telah dia ucapkan tadi. Di sini saya hanya membantu, biar jumlah kalian genap, imbuhnya. Mendengar hal itu, tentu saja seketika aku pun terkejut dan masih saja kebingungan. Namun sayangnya, belum selesai aku merasa kebingungan, tiba-tiba Tegar mengagetkanku dengan ucapan yang menandakan kalau kita harus melanjutkan perjalanan segera. Udahan ya istirahatnya, kita lanjut lagi, ucap Tegar. Mendengar hal itu, akhirnya aku pun melanjutkan pendakianku dengan perasaan yang sangat tidak karuan. Dan selama perjalanan, aku terus saja memperhatikan imam yang kini berjalan tepat di depanku. Tulisan-tulisan di bajunya, di tasnya, saat itu kubaca satu persatu. Bahkan mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, gak luput satupun dari pandanganku. Dan saat itulah aku mulai sadar kalau imam bukanlah orang biasa. Semua itu bukan tanpa alasan, karena menurutku selama pendakian ini, dialah yang terlihat paling tenang di antara kami semua. Bahkan dia juga melihat apa yang baru saja aku lihat. Tapi hebatnya, tidak sedikit pun dia terlihat gugup, karena mungkin dia tahu bahwasanya gugup adalah
hal yang bisa beresiko bagi keselamatan jika kita dalam keadaan mendaki di gunung. Mengetahui hal itu, akhirnya aku pun melontarkan beberapa pertanyaan kepada imam. Karena aku mulai curiga di situ. Jika mungkin ada alasan lain kenapa imam ini mau bergabung bersama kami. Mas Imam sering mendaki sendirian ya mas? Ucapku memulai pembicaraan. Kalau di gunung ini iya, jawabnya singkat. Mas, aslinya mana imbuhku? Sini aja mas, jawabnya dengan tidak sekalipun menolehkan wajahnya ke arahku. Dan karena kurasa pertanyaanku ini mengganggunya, akhirnya aku pun diam sambil tidak lagi menanyakan pertanyaan yang lain untuknya. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun sampai di puncak gunung yang kudaki saat itu. Malam itu aku melihat ada 2 tenda pendaki lain yang terlihat berdiri berjauhan di sudut-sudut puncak gunung itu. Bahkan aku juga masih ingat kalau malam itu ternyata imam juga membawa tenda sendiri. Akhirnya tendaku pun berdiri berjejer dengan tenda imam yang memang bentuknya lebih kecil dari tendaku. Dan setelah semua tenda berdiri, akhirnya kami pun duduk bercengkrama di depan tenda dengan mulai membuat secangkir minuman hangat yang kuharap bisa sedikit menghangatkan tubuhku. Singkat cerita, di tengah-tengah aku sedang menikmati secangkir minumanku, lagi-lagi pandanganku teralihkan dengan sosok laki-laki tua yang sama dengan sebelumnya kulihat. Namun anehnya, kali ini dia tidak hanya sendiri, melainkan ada sekitar 5 orang yang terlihat menyebar mengelilingi tendaku saat itu. Mereka semua berpakaian sama dengan tongkat kayu yang ada di tangannya. Ada yang duduk, ada yang jongkok, ada yang berdiri. Semua bersama-sama menatap ke arah tendaku dengan tatapan yang terlihat penuh dengan ancaman. Mengetahui hal itu, aku pun seketika memandang ke arah imam yang saat itu juga terlihat memandangi sosok kakek-kakek yang terlihat di tiap-tiap sudut puncak gunung itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, akhirnya aku pun mengajak Tegar dan Johan untuk segera masuk ke dalam tenda dengan tidak sedikit pun menceritakan apa yang sebenarnya sudah kulihat. Yuk bro, istirahat yuk, aku udah capek banget nih, ajakku. Bentar masih enak di luar, jawab Tegar. Benar, mending kalian masuk aja sekarang, sahut imam dengan suara kencang sambil menoleh ke arahku dan rekan-rekanku, seraya memberi tanda kalau di luar tenda keadaan sudah sangat berbahaya. Akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya aku lihat. Tegar mulai resah dengan tingkah laku imam. Lu ngapain sih nurut sama imam? Dia sok-sokan merintah kita nyuruh masuk tenda. Emang dia siapa? Protes Tegar. Udah nurut aja. Soalnya sebenarnya aku tadi melihat kayak ada hantu di gunung ini, ucapku pelan. Yang benar lu, saut Johan. Iya Jo. Nah, tapi si imam ini kayaknya udah sering kesini. Jadi dia udah terbiasa dengan begituan. Mending kita nurut aja deh, biar aman, jawabku. Gimana hantunya bro? Aku kok penasaran ya, sahut Tegar. Udah nanti aja aku ceritain kalau udah di rumah, jawabku. Dan setelah ngobrol-ngobrol di dalam tenda malam itu, akhirnya kami pun tetap bertahan di dalam tenda dengan sesekali mengintip ke arah luar untuk memastikan kalau situasi tetap baik-baik saja. Dan anehnya, setiap aku mengintip ke arah luar tenda,
Malam itu aku melihat imam tetap duduk di posisinya, dengan sesekali terlihat ngobrol dengan seseorang yang gak ada wujudnya sama sekali. Hal itulah yang akhirnya membuat aku semakin tidak nyaman dan tidak berani lagi untuk keluar dari tendaku malam itu. Bahkan malam itu aku kembali mencium bau busuk yang lebih menusuk. Dan tidak hanya itu, kali ini Johan dan Tegar pun ikut mencium bau busuk yang memang sebelumnya sudah kucium sejak di awal pendakian tadi. Dan gak berhenti di situ saja. Malam itu juga tiba-tiba aku mendengar ada orang yang berjalan pelan mengelilingi tendaku, dengan sesekali melempari tendaku dengan gumpalan tanah. Yang kuduga kuat semua itu memang sengaja dilakukan untuk menggangguku dan rekan-rekanku. Lalu detik demi detik hingga saat ini masih sangat teringat jelas di ingatanku. Waktu seolah berjalan sangat lambat, ditambah dengan sesekali suara auman, tangisan, teriakan jelas terdengar dari arah sekitar tendaku. Malam itu benar-benar sangat menakutkan, dengan tubuh yang tidak lagi bisa berhenti gemetar tidak karuan. Botol air mineral yang sudah penuh dengan air kencingku, ditambah dengan makanan yang tetap utuh di dalam tenda, benar-benar menandakan kalau malam itu kami sama sekali tidak berani untuk keluar tenda dan hanya bertahan di dalam tenda meski apapun yang terjadi. Bahkan kami juga sempat bergiliran mengintip ke arah luar tenda untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Dan kali ini bukan hanya aku, akhirnya kami semua melihat apa yang sebenarnya sudah kulihat tadi. Sosok kakek-kakek tua dengan tongkatnya malam itu ternyata sudah duduk tepat di depan tenda kami. Dan tidak hanya itu, Johan juga mengaku melihat ada sosok perempuan berambut panjang yang juga tengah menatapi tenda kami, dengan sesekali memutar lehernya ke kanan, ke kiri, seolah-olah malam itu tendaku benar-benar seolah dikepung oleh makhluk halus penunggu gunung tersebut. Mereka secara bergiliran mengganggu, bahkan memanggil-manggil namaku agar aku mau keluar dari tendaku saat itu. Dan singkat cerita, setelah semalaman bertahan, akhirnya sekitar jam 5 pagi aku mulai berani membuka tendaku. Karena aku mendengar suara pendaki lain yang terdengar tertawa riang, seolah menyambut matahari terbit yang sudah menjadi ciri khas dari gunung ini. Namun anehnya, setelah aku membuka tenda, pagi itu aku tiba-tiba tidak lagi melihat adanya tenda yang berdiri selain tenda kami. Dan kondisi puncak sangat sepi, dengan hanya ada sisa-sisa snack dan sampah yang berceceran di sana sini. Dan gak hanya itu, tenda imam yang sebelumnya ada tepat di samping tenda kami hilang entah kemana. Padahal seingatku, semalam aku, Johan dan Tegar tidak ada yang tidur sama sekali. Jika imam turun dulu, mungkin salah satu dari kami pasti ada yang mendengarnya. Tapi ini enggak. Tidak ada satupun dari kami yang mendengar suara imam membereskan tendanya. Bahkan kami semalaman hanya mendengar suara-suara aneh yang terdengar sangat menyeramkan. Mengetahui itu semua, akhirnya aku dan kedua temanku pun bergegas membereskan tenda dan segera pergi meninggalkan gunung yang kudaki ini.
Ditambah suara tawa pendaki lain yang sebelumnya terdengar sangat jelas pun, saat itu ternyata nggak ada juga wujudnya. Hal itu tentu saja membuatku semakin mempercepat tanganku untuk bisa membongkar tenda agar bisa segera pergi dari gunung itu. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya kami bertiga pun berjalan turun dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada lagi candaan dari Tegar maupun ucapan dari Johan. Kami bertiga hanya diam dengan terus menatap ke depan dengan perasaan yang sangat ketakutan. Dan anehnya, setelah beberapa lama aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kencang dari arah belakang. Dan setelah ku toleh, ternyata sumber suara itu adalah imam yang berteriak sambil melambai-lambaikan tangannya dari kejauhan. "Woi, hati-hati ya," teriak imam dengan terus melambai-lambaikan tangannya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari kencang dengan diikuti Johan dan Tegar yang juga ikut berlari karena ketakutan. "Ya Allah, tolong," teriakku dengan terus berlari, nggak pakai berhenti. Dan akhirnya, setelah beberapa jam lamanya, aku pun sampai di pos pendaftaran yang selanjutnya kami pun menceritakan apa yang sudah terjadi pada kami. Di sini memang pamali, Mas, kalau naik dengan jumlah ganjil. Kalau maksa naik, ya akhirnya begitu. Kalau nggak diganggu, ya pasti ada yang ikut gabung. Saya kemarin nggak lihat waktu kalian naik sih. Kalau saya lihat waktu kalian mau naik dengan jumlah ganjil, pasti saya tahan dulu, nunggu rombongan lain, terang petugas loket. Ya, mana ada rombongan lain, Pak. Orang kemarin hujannya deras banget. Kalaupun Bapak nahan saya, pasti ujung-ujungnya saya nggak jadi naik. Toh nggak ada pendaki lain kok selain kami di atas tadi sampai pagi ini. Dan saat saya turun tadi juga, nggak ada sama sekali ketemu pendaki yang naik, sahut Tegar dengan lugas. "Loh, kata siapa sepi, Mas? Ini kan hari Minggu, nggak mungkinlah gunung ini sepi. Ini loh, lihat loh. Hari ini saja ada 48 pendaki yang naik, termasuk kalian. Yang naik hari Sabtu kemarin ada 35 orang. Dan yang naik pagi ini baru ada 10 orang. Lah, itu lihat. Semua kendaraannya aja masih terparkir di samping pos ini," jawab petugas pos pendaftaran sambil menunjukkan buku registrasi pendaftaran kepada kami. Lalu mendengar hal itu, tubuhku seketika lemes dengan gak lagi mengerti apa yang sudah terjadi dengan kami. Semuanya nampak sepi di mata kami. Namun sebenarnya banyak pendaki lain yang sedang mendaki gunung itu. Dan setelah semua kebingungan yang kami alami, akhirnya aku pun mengajak teman-temanku untuk segera meninggalkan gunung itu. Dan sesampainya di rumah, aku masih dipenuhi rasa trauma, kebingungan, ketakutan setelah pendakian yang aku jalani kemarin. Bahkan Johan pun kudengar dia dibawa pergi oleh keluarganya ke tempat salah satu tokoh agama yang ada di kota dia. Karena menurut keluarganya, setelah turun dari gunung itu, setiap malam orang tuanya Johan sering mendengar kalau Johan ini teriak-teriak sendiri, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan akhir cerita, setelah semuanya selesai, kini aku sudah jarang sekali mendaki gunung. Ya, karena selain sibuk dengan pekerjaan, dan pengalaman ini tentu saja memberikan pelajaran tersendiri bagiku. Namun terlepas dari itu semua,
aku tetap bersyukur karena aku masih bisa turun dengan keadaan baik-baik saja. Semoga dengan adanya pengalaman sepilu ini bisa membuat kita lebih berhati-hati, apalagi ketika dalam melakukan pendakian di gunung yang ada di negeri ini. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini bisa menemani hari-hari kalian. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah pendakian Arya ketika mendaki ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi, mengambil semua sisi positif dan membuang segala sisi negatifnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.